Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Hud, yaitu Hud secara muhkamat yang ada di dalam surat Hud ya, di dalam surat Hud mulai ayat ke-1 dan terakhir kita sudah membahas sampai ayat ke-14 ya. Sekarang kita masuk ke ayatnya 15. Jadi kita akan lanjutkan masih satu topik ya, dari ayat 12 sampai 23 kemarin. Nah, baru kelar sampai di ayat ke-14-nya. Kita baca ayat yang ke-15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wazinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kita lanjut ayat ke-16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kita lanjut ayat ke-17. Afaman kana ala bayyinatin mir rabbihi wa yatsluhu syahidum minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduhu falataku fi miryatim minhu innahul haqqu mir rabbika walakinna aksaron nasi la yu'minun. Apakah orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran. Dan barang siapa di antara mereka dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kita lanjut dulu ayat 18. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat.
ayat 20. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min auliya yudha'afu lahumul adzabu makanu yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka lalu tidak dapat mendengar dan mereka selalu tidak dapat melihat. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. La jaroma annahum fil akhirati humul ahsarun. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 24-nya. Masalul fariqoini kal a'ma wal asommi wal basiri wasami hal yastawiyani masala afala tazakkarun. Perbandingan kedua golongan itu, yaitu orang kafir dan orang mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang melihat dan juga dapat mendengar. Apakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran daripadanya? Itu ayat 15 sampai 24. Nah, kita mundur ke ayatnya 15. Kita terangin satu-satu. Ya. Di ayat 15 ada pertanyaankah? Ayo, cari pertanyaan biar ada jawaban. Cari pertanyaannya biar ada jawabannya. Gitu atuh. Halo? Halo. Kok pada diem sih? Cari pertanyaannya biar ada jawabannya gitu. Nggak ada pertanyaan? Berarti udah paham. Berarti ditanya nih. Kalau nggak bertanya mesti ditanya nih. Kayaknya jelas. Jelas. Kayaknya jelas kok. Oke, jelas. Kalau jelas, lanjut. Ayat 16. Adakah pertanyaan? Iya. Anda bertanya berarti Anda pintar. Waduh, berarti harus tanya ya. Biar kelihatan pintar. Iya. Iya. Tapi jangan bodoh gitu ya, Kak. Saya nggak bilang begitu. Bahasanya Kang I melipir. Iya. Yo. Ayat ini ada pertanyaan kah? Kesannya kayaknya jelas ya kesannya ya. 15. Kayaknya jelas juga kok. Oke, jelas juga. Sedikit kali. Kalau sedikit jelas. Ayat 17. Adakah pertanyaan? Oh, dibaca aja dulu ayatnya. Ya kalau nggak ada pertanyaan berarti udah jelas ya. Wis, nggak usah diterangin. Ini panjang banget. Tadi yang pendek-pendek juga nggak ada pertanyaannya. Ya karena pendek. Ya ini panjang. Karena panjang lagi nggak adanya.
Karena panjang jadi harus itu dulu, harus nyimak dulu. Saking nggak ngertinya jadi nggak ada pertanyaan. Iya. Ibu kalau nggak mau salah jangan berbuat apa-apa. Nggak bertanya tuh dua kemungkinan. Udah paham, apa memang belum paham sama sekali. Tapi kalau nggak ngambil resiko nggak maju dong. Nah, iya makanya. Iya. Anda malu bertanya jadi nggak nanya-nanya, Bu. Nanya jangan malu-malu. Cuman bingung. Seolah-olah sih paham seolah-olah ya. Tapi begitu taunya paham atau enggak setelah ditanya. Ih, panjang banget ya. Diterangin aja Kang yang ini. Biar kalau nggak ada pertanyaan berarti udah terang, apa yang diterangin lagi? Iya. Biar kalau diterangin ada sisipan-sisipan tambahan yang tambah menerangkan. Oke, nggak ada pertanyaan ya 17. Ya, saya tantang sampai ayat 23. 18 ada nggak? Ya. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingat kutukan Allah atas orang yang zalim. Adakah pertanyaan ayat ini? Udah jelas. Dusta kepada Allah itu apa aja, Kang? Gitu kok, menanya apa aja tuh, Bu? Iya ini. Dusta kepada Allah itu, yang termasuk dusta kepada Allah itu apa aja? Nah, gitu dong. Kan pertanyaan. Nanti ada ayatnya yang menjawab. Siapakah orang yang zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Membuat dusta terhadap Allah itu seperti apa? Bagaimana? Apa contohnya? Ya, bagaimana resikonya? Ya, siapa pelakunya? Ya kan mesti dijawab pertanyaannya. Apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana ya? Nih, kita jawab ya. Surat 6, 93. Bu Popi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ya. Siapa orang yang lebih zalim? Sama kan ada zalimnya ya? Daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah. Kan tadi pertanyaannya, membuat dusta terhadap Allah itu seperti apa? Bagaimana? Atau itu berarti sama kan? Atau itu sama apa beda, Bu? Sama kan? Sama. Nah, jadi membuat dusta kepada Allah ngaku telah dapat wahyu, padahal tidak ada wahyu. Satu, ngaku-ngaku telah mendapat wahyu dari Allah, padahal bukan. Ya dia aja ngarang sendiri. Atau orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Berarti dia jadi apa tuh, Bu? Membuat jadi apa? Allah. Jadi Allah atau membuat tandingan. Iya, membuat tandingan seperti Allah menurunkan wahyu. Nah, lihat di ujung ayatnya. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Selalu mengatakan terhadap Allah atas nama Allah lah.
kamu selalu berkata atas nama Allah, tapi perkataanmu itu tidak benar. Ya, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, ini termasuk membuat kedustaan terhadap Allah. Satu, ngaku-ngaku dapat wahyu, padahal tidak. Yang kedua, dia membuat tandingan seperti Allah menurunkan wahyu, membuat aturan-aturan sendiri. Atau dia selalu mencatut nama Allah, Bu. Ya, sering menggunakan kata-kata Allah, demi Allah, sumpahlah, demi Allah, demi Rasulullah, la ilaha illallah, pokoknya disebut-sebut Allah. Tetapi dia menggunakan nama Allah Tidak benar. Tidak benar. Mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Mencatut nama Allah tapi perkataannya nggak benar. Dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, ini termasuk membuat kedustaan terhadap Allah. Contoh. Ini poinnya ya. Mengaku-ngaku dapat wahyu padahal tidak. Atau membuat tandingan wahyu. Atau menggunakan nama Allah tapi perkataannya tidak benar. Dan dia menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini contoh-contoh. Ini misalnya, Bu. Banyak kan yang gitu sekarang ya? Banyak lah, dari dulu juga banyak, Bu. Nih contohnya ya. Bangga Bu Popi lagi. Halo. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Apa maksudnya, Bu? Dia menghalalkan dan mengharamkan. Nah, padahal tidak ada. Padahal itu tidak ada dari Allahnya. sananya, di wahyunya. Di wahyunya nggak ada. Iya. Dia bilang ini halal, ini haram. Tapi omongan dia nggak ada wahyunya bilang itu halal, itu haram, nggak ada, Bu. Tapi dia membuat-buat kedustaan. Ini haram, ini haram, ini haram. Haramnya terus, Bu. Tapi, itu kan kalau ada majelis ulama yang entah yang mana, kadang-kadang kan menurut fatwa diharamkan, itu gimana tuh, Kang? Iya, ada nggak sumbernya dari wahyu yang menjelaskan bahwa itu haram? Kalau nggak ada, berarti dia membuat-buat. Ya, seperti apa yang diturunkan Allah gitu nggak? Iya, kalau membuat-buat, tadi ancamannya apa tadi? Digebugin malaikat kan? Iya. Ya lihat aja nanti akhir hayatnya, Bu, matinya kayak gimana. Ya, kelojotan tuh matinya. Iya, karena tidak boleh membuat-buat dusta. Janganlah, ini kan katanya jangan kan? Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, yang ini haram. Wanipiro, supaya jadi halal nih tuh. Lo kalau nggak ada label halal, kalau nggak ada label halalnya nanti orang ragu-ragu beli produk kamu. Kamu mesti punya label halalnya. Udah nanti saya pasang halal, nggak bisa, mesti ada legalitasnya dari saya nih. Dijual. Gimana? Untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi, nah ini kan ada kalimat yang sama kan, mengadakan kebohongan terhadap Allah. Salah satu contohnya apa? Mengatakan oleh lidahmu kan, lidahmu, bukan wahyu kan? Ini halal, ini haram. Tapi bohong, nggak ada dari wahyunya bilang itu haram atau itu halal. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah tidak beruntung, gitu ya, Bu ya. Ini contohnya. Ya siapa saja boleh bilang haram halal selama itu ada wahyunya ya, Bu ya.
Ya. Nah, sekarang gini. Kalau ada orang yang berani mengeluarkan fatwa lah katakanlah ya. Fatwa menghalalkan dan mengharamkan. Ya, pertanyaannya gini, pertanyaannya Bu. Pertanyaannya ya 10:59. Bantu Bu Aka. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Ayo, jawabnya gimana? Misalnya si A atau lembaga A, ya si A itu perorangan. Sekarang lembaga A lah, lembaga X aja. Lembaga X itu bukan mengeluarkan ya, merasa dia punya hak, punya otoritas untuk memberi label kan, yang ini haram, ini halal. Pertanyaannya, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang itu? Siapa yang memberikan izin kepadamu bahwa kamu boleh, berhak untuk menentukan ini haram, ini halal? Apakah Allah telah memberi izin kepadamu? Kalau sudah, mana izinnya? Mana surat izinnya? Atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah? Mengada-ngadakan dusta tadi atas nama Allah. Bagaimana tidak atas nama Allah? Wong lembaga agama ya Bu. Lembaganya ulama lagi. Berarti dia mesti menunjukkan dasar hukumnya dari wahyu yang menyebutkan itu haram atau itu halal. Gitu ya Bu ya. Jika dia tidak bisa mengemukakan alasannya, alasannya. Nah, kita lihat ayatnya. 9:29. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Boleh nggak kita melawannya, Bu? Perangilah berarti boleh. Boleh melawannya. Misalnya gini, satu ketika ada tamu dari lembaga X ke rumah Ibu. Lihat kulkas. Bu, ini label halalnya mana kulkas? Ini kulkas label halalnya mana, Bu? Nggak ada. Haram nih, Bu. Emang gue pikirin, gitu aja bilanginnya. Masa kulkas mesti pakai label halal? Ini sena jepit punya siapa? Kok nggak ada label halalnya? Ini haram nih. Emang gue pikirin. Iya, itu apa ya Pak? Iya, maka semua Pak, masa sih semuanya mesti ada label halalnya? Kulkas mesti ada label halalnya. Ya, nanti pesawat mesti ada label halalnya. Kalau enggak haram semua kan gitu. Aneh. Iya, makanya Bu, yang logik aja. Kasih label halal itu untuk apa? Sesuatu yang tidak diharamkan jangan bilang haram. Ya, karena yang halal jelas, yang haram juga jelas. Jangan diacak-acak gitu Bu ya. Ya, karena kepentingan bisa jadi kan gitu Bu ya. Kalau misalnya itu Kang, kulkasnya dapat maling gitu, cara mendapatkannya itu tidak halal, itu kulkasnya haram enggak? Enggak kan ya? Enggak, kulkasnya mah enggak haram. Perbuatannya yang haram, tetap Perbuatannya. ya perbuatan dia nyolongnya perbuatan. yang haram. Iya. Iya tuh Bu. Pak boleh tanya? Boleh.
nanya kan tadi juga boleh. Baru-baru ini PKS kan mengeluarkan satu fatwa bahwa poligami itu disyahkan. Alasannya apa, Pak? Di wahyunya ada nggak, Pak? Kitanya dia kan, bukan saya yang buat statement itu. Ya, itu apakah dia menghalalkan yang tidak ada di dalam Quran? Ya, coba Kok berani lihat. sih? Kayaknya nggak berani deh. Masa sih? Udah keluar Kalau nggak ada itunya, ada kalau nggak ada di backingnya. medsos ada. Seperti Ya, apa? Seperti mensyahkan apa? Ayat. poligami. Undang-undangnya gimana bunyinya? Yang disahkannya apa? Freeze Ya itu lagi. poligami disahkan Iya. oleh PKS. Ya Terus udah disahkan tuh legal maksudnya gitu. ya dilegalkan. Lalu pendirinya si PKS itu malah dia minta PKS ditutup jadinya, si pendirinya sendiri. Pendirinya Gitu. siapa? Muhyiddin apa siapa gitu namanya. Tapi di medsos ada itu. Maka saya pikir apakah di Quran memang ada gitu. Tapi seingat saya kayaknya nggak ada deh. Tentang poligami. Oke, jadi poligami legal gitu ya? Iya, dilegalkan, dibolehkan lah. Berarti boleh. Berarti poligami boleh gitu. Ini itu kan? Nah, bagaimana sekarang dicocokin pakai ayat Quran ya? Oke, karena kalau tidak berarti dia membuat dusta terhadap itu yang Allah aku gitu pengen ya. tahu. Oke. Kita lihat 3:109 ya. Monggo Ibu Suli. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Oke, jadi segala urusan kembalikan kepada Allah ya. Kembalikan kepada Allah, berarti kembali kepada Quran ya. Jadi semuanya mesti bersumbernya kepada Quran. Jangan sesek napasnya nanti dibacain Quran, jangan sesek. Ada ayat 2-nya dulu. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. Supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Oke, ayat 3-nya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Oke. Nah, berbicara tentang poligami ya Bu ya. Khususnya untuk para ibu, para istri, para wanita. Ketika mendengar kata-kata poligami, apa yang terpikir, yang terasa, yang terbayang, Bu? Apa yang kepikir? Poligami apa yang kepikir? Yang terbayang sama aku bahwa manusia itu tidak bisa adil. Ya kan, sementara orang berpoligami itu kan berarti dia adil. Mungkin dalam harta material mungkin dia bisa lah dia bagi hartanya. Tapi apakah manusia itu bisa adil di dalam perasaannya, di dalam keputusannya? Apa yang terasa ketika mendengar kata-kata poligami? Tadi kepikir, yang terpikir, yang apa yang rasanya dengar kata itu apa gimana? Rasanya buat saya nggak mungkin deh. Apa ya, sebel, apa ada rasa nggak adil aja gitu di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin ya. Iya, kan ada rasa tuh. Ada rasa ada rasa jealous, apa namanya, mungkin cemburu, sebel, mungkin kan, marah, kan bisa aja. Gitu. Kepikir suami yang tidak pernah, ya jarang di rumah lah istilahnya. Apalagi kalau istrinya 4 ya Pak. Mungkin sebulan paling cuma berapa hari di rumah. Iya kan? Jadi gimana kita mau bangun rumah tangga gitu bersama-sama? Gimana kita mau bangun anak-anak gitu loh kalau kita si istri itu cuma sendiri lebih banyaknya buat aku ya. Jadi gini kan, bagi sebagian besar orang yang mengaku beragama, mau ia laki-laki, mau ia perempuan, ketika dihadapkan dengan kasus poligami, sebagian besar tidak berdaya, Bu. Sebagian besar ya, dia tidak berdaya. Bahkan ada kesan ya kepaksa harus terima. Ya, ada tanda petik ya gitu ya. Nah, jadi agak terpaksa harus menerima. Apalagi
kalau yang menyampaikannya tokoh agama. Jadi seakan-akan, walaupun mungkin pikiran, aduh nggak bisa, nggak mungkin, nggak mau, sebel. Tapi kalau diomongin kan nggak bisa ngelawan juga, gitu kan? Kenapa? Karena mereka juga pakai ayat, ya pakai ayat. Nah bahkan sebagian tokoh agama, tokoh partai tertentu lah mengatakan bahwa poligami itu sunnah Rasul. Udah pakai ayat, tambahin lagi poligami sunnah Rasul. Ya kan tambah nggak berdaya lagi kan? Ya udahlah, daripada durhaka, mendingan ya terima aja walaupun sakit kan itu. Kita apa ya? Tapi itu kan dulu ya, sekarang kan beda. Iya, makanya mari kita coba kita lihat beberapa ayat Quran yang menerangkan seputar poligami. Kalau kita bertanya, mengapa Nabi poligami? Kenapa Nabi poligami kalau memang iya kan? Oke, jadi secara konsepsi memang poligami ada di dalam Quran. Kita lihat dulu ayatnya ya. Ayatnya nggak satu soalnya. 4 ayat 3. Oke, Ibu Suli ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Oke, kan orang menjadikan ayat ini dasar untuk melegalkan poligami, ya Bu ya. Cuma kan nggak dibaca tapi kan nggak dibaca dari awal kan? Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya. Kenapa begitu? Ya kalau anak yatimnya kaya raya, kamu semangat ngawininnya. Kalau miskin kagak mau kan jadi nggak adil. Karena ini ayat sebelumnya cerita apa? Cerita pembagian harta. Oke? Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Ini kan lagi cerita harta anak yatim kan? Apalagi bapaknya konglomerat. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Jadi menikahnya ada motif apa? Ada udang di balik batu. Motifnya kan hanya duniawi. Karena si anak yatim itu dia punya harta dari bapaknya. Sesungguhnya tindakan itu adalah dosa besar. Nah, kalau kita kembali ke surat Hud tadi, ayat 15 cerita apa? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak dirugikan. Memang dapat harta si yatim tadi, Bu, dikuasai sama dia kan? Tetapi itulah orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka. Jadi boleh nggak menikahi seseorang karena motivasinya ingin ngerebut hartanya, Bu? Atau menguasai hartanya? Tidak boleh. Maling dong. Ya silakan. Itu namanya kan maling berwajah kalem namanya. Playboy. Iya, berwajah playboy, pura-pura sayang ke dia, padahal mengambil hartanya, nggak boleh, gitu kan? Nah, kalau dikaitkan dengan surat Hud tadi, kita kembali ke surat 4 ayat 2. Jadi ini lagi cerita sebetulnya ada orang yang memang orientasi hidup. Ada orang yang orientasinya duniawi, termasuk pernikahan menjadi salah satu alasan atau dijadikan sebagai apa namanya itu, bukan alasan istilahnya itu, modus. Ya, modus hanya untuk merampas atau mengambil harta si yatim tadi, gitu kan? Nah, gitu. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Itu kan dosa. Nah, daripada curang gitu kan. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim tadi bila kamu mengawini dia,
takut salah niatnya. Ya, misalnya kan, takut salah niatnya. Gitu. Maka, kan orang bacanya dari sini, langsung dari maka aja, Bu. Nah, lihat cerita awalnya dulu, atuh. Maka kawinilah wanita-wanita lain di luar anak-anak yatim. Gitu ya. Ya, tapi kalau di luar anak yatim yang biasa-biasa boleh gitu maksudnya. Ya bentar dulu kan belum kelar. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Selesai 4 belum maksimal. ayatnya? 4 maksimal ya? Iya. Ya, ayatnya belum udah selesai apa belum? Belum. Belum. Ya. Nah, kalau hanya segini dibacanya, berarti poligami disuruh nggak, Bu? Disuruh itu. Disuruh, waktu kawinilah, disuruh kok gitu kan gitu ya. Ini kan maka kan ada jikanya. Oke. Jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, kawini wanita lain yang bukan anak yatim yang ingin diincar hartanya. Tuh kan boleh kan katanya. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Iya, emang boleh. Tapi kan belum kelar. Nah, waruba. Ini tandanya sod nih. Sod itu harus disambung. Sola itu artinya harus nyambung. Nggak boleh berhenti di sini. Ini kan tandanya sod lam ya. Mana? Iya. Ini di Arabnya. Oh iya. Oke. Kan di Arabnya ada tanda nih. Ya, ini nggak boleh berhenti. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, ya maka kawinilah seorang saja. Jadi itu juga anjuran kan? Ini juga perintah juga. Perintah. Ya, kawinilah 2, 3, 4. Kawinilah seorang saja kan sama-sama perintah juga. Oke, nah sekarang kan gini, berarti boleh kita menikahi 2, 3, 4. Boleh kan? Boleh. Tapi jika takut tidak berlaku adil, kawinilah seorang saja. Ini juga perintah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya kan tadi, boleh poligami jika berlaku adil. Kalau takut tidak adil, satu aja. Oke. Jadi belum jadi. Atau belum jadi. Masih baca ayatnya ya. Pertanyaannya, mungkin nggak manusia bisa berlaku adil? Jangan tidak pakai emosi. Jangan tidak pakai emosi, tidaknya mesti pakai wahyu. Ayat. Ya, ayatnya mana, Pak? Iya, 4:129. Jangan pakai emosi. Pakai emosi ngos-ngosan ya. Iya, capek. Dan kamu, ini kan bukan saya bilang. Ini kan Tuhan yang bilang. Dan kamu sekali-kali tidak akan. Bu, tidak akan itu sekarang apa nanti? Seumur. Ya kalau tidak akan selama-lamanya nggak mungkin. Tidak akan never ya. Iya. Dan kamu sekali-kali tidak akan. Tidak akan tuh ya selamanya. Berarti impossible ya Pak itu ya? Iya, nggak mungkin berarti. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Nah, kalau tidak mungkin dapat berlaku adil, perintahnya berapa, Bu? 1. Nah, kalau orang bilang boleh poligami, berarti melanggar ayat ini enggak? Melanggar. Nah, iya tuh. Kan kalau ayat ini aja enggak. Tapi pakai yang 4129 itu jelas melanggar. Iya, kan makanya baca ayatnya jangan sepotong. Kalau baca ayatnya sepotong, kena ayat ini. Nih, kena ayat ini, Bu. Coba lihat. Apa itu? 37. Dialah yang menurunkan kitab. Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat Muhammad. Muhammad itu urut ya. Itulah pokok-pokok isi Quran. Dan yang lain ayat mutasabihat. Mutasabihat berarti ayat-ayat yang serupa. Seperti tadi.
ayat tentang poligami kan tidak hanya di ayat 4. Ada juga di ayat 129 dan juga di ayat yang lain. Itu namanya ayat yang serupa. Ya. Dan tidak satu di dalam Quran. Adapun orang yang dalam hatinya condong, perhatikan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan. Ya, halo? Ya. Maka mereka mengikuti sebagian ayat mutasabihat. Ya, poligami ada mutasabihatnya enggak? Ya ada, itu ayat-ayat Ya kan tadi mutasabihat. ada di 4 ayat 3. Ini kan cerita poligami. Oke. Kalau dia hanya baca ayat ini, tidak mau baca ayat 129-nya, hatinya condong kemana? Ke 43 aja. Iya. Atau mereka nggak baca ini kali ya, Pak? Condong Iya, ke poligami. Iya, kalau condong, gimana sih, Bu? Kan tadi surat 3 ayat 7. Kalau hanya sebagian yang diambil. Iya. Ya, hanya sebagian yang diambil nih. Mereka hanya mengikuti sebagian ayat mutasabihat. Berarti hatinya condong kemana? Kesesatan. Kesesatan. Itu susah amat jawabnya. Ada di sini jeblak juga. Jadi orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan. Atau bahkan memang sudah tersesat, Bu. Kalau udah ngerjain. Kan kalau condong, kan baru cenderung, kan baru berminat. Niat. Bukan niat, minat. Oh, minat. Minat atau pro lah. Pro kan? Setuju. Nah, itu berarti condong tuh. Kalau udah ngerjain, udah sesat beneran. Oke, jadi orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka hanya mengikuti sebagian ayat mutasabihat. Jadi ayat poligami yang dibaca hanya 4 ayat 3. Nah, kalau hanya yang dibaca 4 ayat 3, ini kan disuruh poligami tuh. Oke, benar. Oke, tapi kan syaratnya harus adil. Iya, bisa lah adil. Masa nggak bisa? Bagaimana tahu adil atau enggak kalau nggak pernah nyobain kan gitu. Ya kan namanya nantangin namanya. Tuhan jawab. Di 4129 gitu kan. Nah, kamu kita jawab. Nah gitu, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Nah, kalau nggak bisa berlaku adil, perintahnya berapa? Satu aja. Perintahnya kawinilah satu saja. Nah, ini dibolehkan, disahkan jadi undang-undang, boleh poligami. Padahal nggak mungkin bisa poligami. Jadi gimana, Bu? Ya itu aku nggak ngerti ya. Iya, udah hatinya condong kepada kesesatan dan mengajak orang lain. Ya disahkan lagi, diperbolehkan. Iya, karena kebanyakan mereka sudah condong. Sudah melaksanakan. Bahkan sudah melakukan itu, cuman sekarang nyari pembenaran kan? Iya. Begitu. Dan lagi mereka ceritanya pakai itu loh, Pak. Rasul aja gitu. Emang iya nanti belum ke situ. Oh, belum. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, walaupun kamu sangat ingin berlaku adil, kamu nggak bisa gitu loh, Bu. Karena kamu manusia. Iya, karena itu janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai. Pasti, Bu, kalau udah poligami cenderung kepada yang muda lah. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, itu mah udah naluri, Bu. Kalau kita punya barang baru, barang lama, lupa nggak, Bu? Iya. Iya, sakit hati nggak, Bu, kira-kira? Iyalah. Itu maksudnya, kenapa nggak boleh. Tapi kebanyakan itu bukannya ulama-ulama yang begini nih, ustadz-ustadz lah, ulama-ulama. Kan udah dibilangin tadi yang ngomongnya ustadz, orang rakyat nggak bisa ngelawan jadinya. PKS. Iya, tapi mereka kok nggak ini ya, nggak ya udah tahu di situ ayatnya udah bersambung gitu, dicuekin aja ya. Iya, gitu. Iya, gitulah. Nah, terus mereka alasannya apa? Oh, Nabi aja poligami gitu kan? Oke. Kalau alasannya itu Nabi kan juga poligami. Oke, kita baca ayat yang lain. 33 ayatnya 50. Siapa yang semangat di poligami? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Nabi. Hai Nabi.
Wahai Nabi. Hai Nabi, hai Ustadz. Wahai Nabi, ini Bukan ayat Ustadz, hanya ya? berlaku untuk Nabi. Ya kan hai Nabi yang dipanggilnya Nabi, bukan hai Ustadz. Terus? Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Dan hamba sahaja yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniai Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi atau Nabi mau mengawininya. Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, ulangi, tegesin. Sebagai pengkhususan bagimu. Nah, itu nggak ngerti. Bukan untuk semua orang mukmin. Jadi poligami boleh untuk siapa? Hanya untuk Nabi. Yang lain boleh kagak? Tidak berlaku untuk orang mukmin. Iya. Jadi mereka nggak mukmin dong ya? Iya, kalau ada orang berarti maksa poligami, ngaku apa dia? Nabi. Ngaku Nabi atau jadi Nabi dulu baru boleh. Nah, boleh nggak orang ngaku Nabi? Ya? Sengaja nggak dibaca ya ini ya sama mereka ya? Ya makanya kan udah condong kepada kesesatan, gimana tuh? Kenapa kok Nabi boleh ya Kang? Ada ayat lain yang mendukung bahwa perbuatan itu adalah tujuannya ada baik. Ada niatnya kan khusus, pengkhususan. Atu-atu. Kan alasannya Nabi aja poligami. Iya, ayatnya ada. Nabi poligami. Tapi ini khusus bagi Nabi. Bukan untuk orang mukmin yang lain ya. Privilege buat dia gitu ya. Emang kamu Nabi apa? Bukan. Atau kenapa kamu ngaku-ngaku Nabi dengan berpoligami? Ini ayatnya sebagai penghususan bagimu, hai Nabi. Bukan untuk orang mukmin yang lain ya. Jadi kalau ada orang yang lain maksa poligami gimana? Ini udah jelas gini, udah terang benderang gini. Ya makanya udah terang benderang, nggak usah ditafsirkan ini, Bu. Nah sekarang kenapa kok khusus Nabi boleh gitu? Keras loh tuh, bukan untuk semua orang mukmin. Iya, jadi jelas ayat ini menerangkan berpoligami adalah khusus kholisotan. Kholisotan teh khusus untuk Nabi, bukan untuk orang mukmin yang lain. Nah, sekarang jika ada orang yang ngaku mukmin, karena ngaku mukmin kan dia ustadz partai. Lama partai. Jika ada orang yang ngaku mukmin terus berpoligami, melanggar ayat ini nggak kira-kira? Banget, Pak. Kan melanggar ayat. Melanggar. Surat 4129 dilanggar, kamu nggak bisa adil. Ini juga ayat dilanggar gitu kan. Walaupun itu adalah bersifat penghususan bagi Nabi, apakah semua Nabi poligami? Nah, cuman Muhammad sama Ibrahim ya Pak ya? Enggak juga. Ibrahim, Muhammad, yang lain kan satu-satu Bu. Enggak, ceritanya nggak banyak. Walaupun khusus untuk Nabi, tidak semua Nabi melakukan poligami loh. Kalau para Nabi aja tidak semuanya poligami, atau kenapa kamu poligami? Ya kan cuma Ibrahim sama Muhammad kan Pak ya? Iya, Sulaiman. Ya? Sulaiman. Enggak lah. Sulaiman satu. Istrinya cuma satu, Ratu Balkis. Oh, oke. Ya. Apakah Nabi melanggar ayat? Nabi tidak mungkin melanggar ayat. Kalau Nabi melanggar ayat, Bu, juga ada ancaman. Kita lihat 69. Pak, kalau Nabi Isa nggak punya isi ya, Pak? Belum. Ya Isa yang mana dulu? Al-Masih. Isa versi mana dulu? Oh, ada versinya. Iya tuh. Ini baca ya. Seandainya dia mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Oke, terus? Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Serem. Nah, iya, kalau Nabi juga berbohong atas nama Tuhan,
berpoligami, padahal nggak boleh, Bu. Diancam nggak Nabi? Bukan diancam aja ya. Mati. Tali jantungnya diputus. Nah, tapi karena ada ayat tadi di surat 3350, berarti Nabi boleh poligami. Tapi khusus untuk Nabi ya. Pertanyaannya, mengapa Nabi boleh poligami? Ada alasannya pasti. Ada alasan. Contoh gini lah. Misalnya seorang presiden atau seorang raja. Kan yang namanya raja itu ada terah ya, Bu ya. Ada terah. Terah itu apa ya bahasa lainnya? Terah itu. Family tree gitu ya. Family tree, terah ya. Pohon turunan ya. Kayak turunan. Nah, jika seorang raja tidak punya keturunan yang jadi terah raja, kan repot nantinya, Bu. Misalnya, maka dia harus punya keturunan yang bisa melanjutkan terah rajanya. Ya. Kenabiannya juga. Nah, sama dengan kenabian juga. Kalau Nabi tidak punya keturunan, nanti siapa yang melanjutkan kenabian dia gitu. Makanya waktu Ibrahim menikahi Hajar, kan karena belum punya anak waktu itu. Ibrahim sudah 99 tahun, Sarah sudah 90 tahun, Bu. Ya, aku khawatir kalau tidak punya keturunan, siapa yang melanjutkan kenabian. Akhirnya kan Sarah menganjurkan, ya udah kamu ambil istri lagi aja untuk mendapat keturunan gitu. Ketika lahir Ismail, lahir Ishak dari Sarah kan gitu, ya nggak masalah lah. Karena jadi masalah? Enggak, itu pun jadi masalah, pernah cemburu Sarahnya, makanya dipisahin. Makanya dipisahin. Artinya kan, Nabi aja bisa terjadi gitu ya. Iya. Cemburu ya. Ya manusia lah, Bu, punya hati. Cemburu. Iya, maka dipisahin jaraknya. Satu di Palestina, satu di ke Arab kan, Jazirah Arab kan. Di Hijaz namanya waktu itu. Dipisahin supaya tidak terjadi kecemburuan gitu. Itu kan berarti ada misi kenabian, Bu. Nah, kita kan bukan nabi lah. Kalaupun kita mati, ustadz mati, kan ustadz lain juga banyak, Bu. Artinya Nabi tidak mungkin melanggar ayat karena ada ayatnya yang memang memberikan legalitas, hai Nabi, ya dihalalkan namanya. Tapi bukan untuk yang lain ya, kan itu ada penegasan khusus untuk Nabi, bukan untuk orang mukmin. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang melegalkan poligami, Bu? Melegalkan poligami. Iya, aku bacanya aja serem. Iya. Nah, sekarang gini, lihat ayatnya. Surat 2, ayatnya 7, 8. Kan tadi, saya ulang dulu ya, supaya nggak salah paham. Memang ada perintah menikahi 2, 3, dan 4. Tapi di ayat berikutnya, jika kamu takut tidak adil, satu saja. Kawinilah satu saja. Terus ada ayat di lagi. Surat yang lain satu. Manusia tidak akan mungkin bisa berlaku adil. Karena tidak mungkin bisa berlaku adil, maka perintahnya berapa? Satu baik. Satu saja. Oke. Kan udah jelas perintahnya satu aja. Kalau alasannya Nabi aja poligami, yes. Tapi khusus untuk Nabi, bukan untuk orang mukmin. Kalau orang mukmin melakukan poligami berarti melanggar ayat. Nah, berarti membuat kebohongan atas nama Allah lagi nggak? Iya. Iya tuh. Berarti melanggar ayat kan tadi menyombongkan diri terhadap ayat. Itu kan termasuk mendustakan, membuat kedustaan terhadap Allah kan? Nah, kalau ada yang memaksa, menghujahkan atau melegalkan poligami, nah kita lihat surat 2, 7, 8. Monggo. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Nah, berarti masa iya sih, Pak, ulama begitu? Ya ini buktinya gimana? Ya. Mereka tidak mengetahui Alkitab. Tahu tapi baru sepotong. Kan ayatnya nggak satu tadi. Kecuali dongengan belaka aja. Mereka membuat-buat, hanya menduga. Duga-duga. Iya. Terus? Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri.
Lalu dikatakannya, ini dari Allah. Untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Celaka nggak, Bu? Serem. Celaka 1. Kita bacanya aja serem ya, Kak ya. Celaka 1. Celaka 2. Celaka 3. Diulang kecelakaannya, Bu. Celaka lo, celaka lo, celaka lo, celaka lo. Ih, merinding gue. Bener ini ayat loh, Bu. Kenapa? Kalau mereka hanya mengambil sebagian ayat. Jadi apa yang mereka ajarkan sebetulnya, Bu? Bukan dari wahyu, tapi dari hawa. Dari hawa nafsu dan dari tangannya sendiri. Iya, dia membuat-buat karena hawa nafsu. Makanya diambil ayat yang membenarkannya. Gitu. Yang keuntungan buat mereka sendiri. Iya. Nah, ayat yang 429 disembunyiin nggak? Sembunyiin, Pak. Yang 3350 disembunyiin nggak? Di tip X kali ya, Pak ya? Disembunyiin. Nah, kalau menyembunyikan ayat, ada lagi hukuman yang lain. Nih, 2:159. Serem. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Nah, kalau kalian menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah berupa keterangan yang jelas dan petunjuk, yang lain disembunyikan ayatnya, Bu, untuk melegalkan nafsumu, keinginanmu. Ya udah, tunggu aja laknat dari Tuhan. Ya. Gitu ya. Oke, nah, jelas. Nah, kalau begitu kembali ke zolim lagi. 2 ayatnya 59. 2:59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit. Karena mereka berbuat fasik. Mengganti. Lalu orang yang zalim mengganti perintah. Kan kalau nggak bisa berlaku adil perintahnya? Ya, satu saja. Satu saja. Tapi bukan itu perintahnya sekarang. Perintahnya silakan berpoligami. Karena poligami perintah Tuhan. Dicontohkan oleh Nabi. Gimana orang nolaknya, Bu? Nah, berarti dia mengganti perintah dengan yang tidak diperintahkan. Gitu nggak, Bu? Ya kan, kalau tidak bisa adil, tidak diperintahkan poligami, betul nggak? Ya. Perintahnya satu, gitu nggak, Bu? Ya. Nah, gitu. Nah, kalau dia sekarang melegalkan poligami, padahal tidak mungkin adil, kalau nggak mungkin adil satu saja, berarti mengganti perintah dengan yang tidak diperintah. Zolim lagi nggak, Bu? Ya. Zolim, Pak. Zolim lagi. Nah, kembali ke 11 tadi. 11, 15. Ya. Kenapa? Karena mereka kita di hidupnya orientasinya hanya kesenangan duniawi. Ya, mereka baliknya ke 11-15. Ya, baliknya ke ayat ini ya. Balik ke Hud lagi kan tadi pertanyaan dari sini. Ini dari sini ayat berapa tadi pertanyaannya? 17, 18. Oh, ini. 18-nya ya. Kan tadi dari sini pertanyaan Bu Popi. Siapakah orang yang lebih zolim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah? Nah, pertanyaan kan tadi udah kejawab. Contoh membuat-buat dosa terhadap itu bagaimana? Kan udah dijawab ya? Iya. Ya. Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Dan, entar dulu. Nah, ini ancamannya tadi dibaca ulang ya. Kalau dia zolim karena membuat dusta terhadap Allah, apa resikonya? Ini resikonya tadi belum dibaca, belum diterangin. 693. Ini kan resikonya. Baca lagi ya. Nah, tolong dibaca lagi siapa?
Ya, siapa yo gantian? Gantian Bu Aka bantu. Bu Popi deh yang nanya tadi. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyat sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini. Kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Berat nggak resikonya, Bu? Banget. Iya banget lah, makanya jangan main-main dengan ayat. Seenaknya aja bilang boleh-boleh aja. Berani ya mereka ya? Tapi berani ya? Berani loh di medsos tuh jelas loh ya, kita perempuan-perempuan yang nantang ya. Iya, sekarang nantangnya pakai ayat lagi, Bu, jangan pakai opini. Mereka nggak percaya opini. Jangan pakai emosi ya. Jangan pakai emosi, ajukan aja ayatnya. Pak Ustadz, ini ayat ini gimana? Ya, ayat ini gimana gitu. Pasti ayatnya. Mereka bilangnya itu nggak ada hubungannya, Pak. Itu tadi berarti memang udah condong kepada kesesatan kalau hanya mengambil sebagian ayat. Tapi jujurnya, Pak, ini banyak sekali, nggak usah di Indonesia, di seluruh dunia, apa nggak seperti itu? Tapi saya angkat topi sama yang pendirinya si Pak Syapamuddin dengan apa namanya fatwa itu, dia minta PKS dibubarkan karena dia tahu bahwa itu melanggar ayat-ayat kali ya. Ya, kan, mungkin dia sendiri kan dia sendiri pernah buka training poligami, Bu. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya, pas diselegalkan dia nggak mau. Gue jadi nggak salut. Aduh ampun. Tapi berani ya, mereka sangat berani. Ini kan udah nyata banget siksanya dan lain-lain, itu berani banget ya. Iya, orang gitu kan udah nggak takut sama ayat, Bu. Iya, kok bisa gitu kan mereka. Jadi unsur kembali ke tadi 11-15 ya, Pak. Iya, ini udah nafsu duniawi. Nih, kalau saya boleh menyampaikan ayat inilah, Bu, 176. Ini bukan saya yang bilang ya, Bu ya. Kalau orang orientasi hidupnya hanya kesenangan duniawi. Monggo. Jangan bisik-bisik bacanya. Oh, Bu Siska tadi, ayo gantian. Bisik-bisik, Bu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Tahan, Bu. Tahan dulu. Kan nih kebanyakan orang kan di sini, Bu. Kebanyakan orang cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsu yang rendah. Itu kan hawa nafsu yang rendah, urusan perut dan yang di bawah perut. Itu aja diomonginnya, Bu. Perut, bawah perut. Itu aja bolak-balik kan? Mau pangkat. Oke, terus. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya. Bu, dan jika kamu membiarkan... Bu, kalau Ibu nasihatin dia, apa reaksi dia? Ngeledek. Emang lu tahu apa? Pinteran juga gua, gitu, Bu. Gitu. Emang kamu siapa? Ustadz bukan, ulama bukan. Nih aku ustadz nih, ulama nih. Berarti apa kau? Nah gitu, pasti kita bacain ayatnya juga ayatnya nggak mempan ya. Iya mempan, nggak ada hubungannya kan gitu ngomongnya. Siapa jadi lu? Biarkanlah ya gitu, siapa Pak. Lu gitu. Iya. Maka perumpamaannya seperti anjing. Terus? Seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya.
Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Nah, gitu. Demikian, itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Disuruh ceritain. Emang mereka mau mikir? Iya gitu. Dasar bebek gitu. Jadi masa ada partai ini Bu sekarang? Partai anjing. Susah ya. Ayatnya ada Bagaimana, sih ya, susah ya. Ya. bagaimana kita harus bersikap, Pak, kalau begini? Nothing. Yang penting Pak jadikan nggak poligami, udah selesai. Yang penting kita jangan, udah gitu aja. Silakan, tapi jangan suami gua. Iya betul. Tapi kasihan loh perempuan-perempuan yang percaya kan. Ya nggak apa-apa, berarti nasibnya dia aja. Kenapa mau? Ya, kita kembali lagi kepada harta, Pak. Ya tadi, kenapa mau dipoligami kan daripada nganggur lah, mending punya suami walaupun yang Iya. gitu kan. Ada prinsip wanita juga kayak gitu Bu. Ya udah, berarti kan itu mah Ya udahlah, nggak duniawi. apa-apa. Duniawi. dua nadu lagi Jadi ada. kayak nomor 4 asal tajir katanya gitu. Iya, berarti kan sama-sama duniawi. Si cowoknya punya duit, si ceweknya pengen duit kan, ketemu. Ya udah. Tapi kalau yang mau jadi istri ulama itu bagaimana tuh Pak? Yang kedua, yang ketiga dengan Ya mesti siapa? Ya berarti kan posisi dia yang mau. Itu kenapa kita yang pusing? Dia harus siap aja. Biar aja yang pusing dia sendiri. Nah, kita pusing mikirin orang lain. Yang kita bicarakan ketika ada orang yang melegalkan dan menghalalkan kan, padahal Tuhan bilang kamu nggak bisa adil kalau nggak bisa adil, perintahnya satu ya. Nah, kalau orang maksa melakukan berarti kan melanggar ya udah itu aja Bu. Iya. Kalau ada kasus orang yang mau dinikahi yang kedua ya kan urusan dia, nggak apa-apa, silakan. Asal jangan minta keadilan. Kalau minta keadilan nggak mungkin bisa si suami. Jadi intinya nggak usah kita pikirin ya Pak, pusing. Kan ya pusing mikirin orang lain Bu. Cuman bukan sayang, kasihan aja dianya yang membuat legalnya tadi Bu. Kita doakan saja ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Ulama. Serem. Oke, understood. Oke, kembali ke 11 ayat 18 tadi terakhir ya. Cuek aja Mbak Suli, cuek aja. Ya kalau bisa menyampaikan aspirasi sampaikan. Iya sih. Iya, sampaikan aja dengan ikhlas. Ya jangan pakai nafsu juga. Ini kan kebenarannya Ya, betul. begini. Yang penting itu kita tahu Gitu. ayatnya. Kalaupun nggak bisa ya udah ikhlasin aja. Saya nggak bisa menyampaikan aspirasi ini. Kalau ngomong ke siapa ya gitu. Terus kalau kita ngomong juga nggak mungkin didengar Bu, siapa kita? Kecuali kita jadi ketua DPR RI-nya yang mutusin. Nah, wakil presidennya aja begitu. Nah, makanya ya susah gimana tuh Bu? Kita bukan pengambil kebijakan. Tapi kan kita udah ngerti kedudukan ayatnya seperti ini, bunyinya gini, oh gitu. Jadi kita, tapi gini ya, jangan menilai. Nanti semuanya akan ternilai Bu. Ya siapa yang paham, siapa yang enggak gitu. Gitulah kira-kira. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, kalau kita lihat ini Bu, coba lihat ya. Nih, mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya kalau alimnya sudah dituhankan gitu, rahibnya sudah disembah-sembah gitu. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Kita tidak boleh menyembah yang lain selain Allah kan. Kalau orang udah manutnya ke tokohnya, apa kata tokohnya diikutin Bu. Ya dia nggak peduli walaupun melanggar ayat. Mereka si siapa tadi? Ini si alimnya kan? Nah, mereka si alim dan rahib-rahib ini, mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bayangin Bu. Karena kalau preman yang ngomong nggak ada yang dengar.
Tapi kalau ustadznya yang bilang, orang percaya nggak, Bu? Percaya. Poligami itu perintah Allah dan sunnah Nabi. Orang lah percaya lah, Bu. Gitu. Padahal poligami itu hanya khusus untuk Nabi, bukan untuk orang mukmin. Dan itu pun boleh kamu poligami kalau adil, sedangkan kamu nggak bisa adil, maka udah satu aja. Tapi mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Yang boleh jadi boleh, yang tidak boleh jadi boleh, kan itu. Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak menyukai. Nah, kafir itu menutup kan, Bu, menutup kebenaran. Kalau dia menutup apa yang ada, apa yang sebenarnya kan jadi kafir. Tadi jadi fasik lihat sebelumnya. Nah, jadi memang ada orang-orang yang memadamkan bahasanya. Iya. Gitu. 11, 18 udah ya. Ayat 19 yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Ya, si orang zolim tadi yang membuat dusta kepada Allah menghalangi manusia dari jalan yang benar. Allah, yang benar tadi, dan menghendaki jalan itu jadi bengkok. Di mana bengkoknya? Ya banyak yang sakit hati lah nanti, Bu, para istri banyak yang sakit hati nanti. Ya perintahnya jagalah Istri, diri dan keluarga. anak. Kan ayatnya peliharalah diri dan keluarga. Ini bukan pelihara diri. Pelihara diri, sakiti keluarga. Ini, Bu. Suami istri sakit, anak telantar, Bu. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya akan ada hari akhirat. Dia nggak ngerti bahwa akan ada balasan di akhirat nanti. Bagaimana risiko kalau nyakiti perasaan pasangan kita nanti. Orang lain ya. Ya udah, apalagi pasangan yang disakitin, Bu. Istri disakiti, anak telantar. Tunggu aja nanti balasannya jadi kucing sekalian. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi ini. Ya tunggu aja azabnya. Dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak bisa melihatnya, Bu. Dampaknya, efeknya poligami itu gimana ya? Ini baru satu kasus ya, Bu ya? Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Coba lihat ayatnya, Bu. Ya. Kalau mereka ingkar, suratnya 9, 18, 103. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya, gitu nggak, Bu? Mereka menyangka itu kebaikan ya, memperjuangkan ajaran Allah kan itu ya, memperjuangkan sunnah Rasul gitu. Iya, kata mereka. Iya, kan lagi cerita mereka. Iya benar. Nah. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat Tuhan mereka. Kan? Mengingkari ayat yang tadi. Dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia. Maka hapuslah amalan mereka. Dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka di akhirat. Sama sekali tuh. Iya, habis. Habis, Bu, amalannya, Bu. Semua amalan yang mereka perbuat hilang. Tidak ada nilainya. Terus, demikianlah balasan mereka itu jahanam. Sebab kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayatku dan rasulku jadi olok-olok. Betul nggak, Bu? Jadi ayat jadi olok-olok, rasul jadi olok-olok gitu, Bu. Masa malam Jumat sunnah Rasul dengan kesannya itu, Bu? Gambarnya cewek seksi sunnah Rasul. Jadi Rasul jadi olok-olok. Gila ya? Rasul kan jadi olok-olok, Bu. Masa Rasul cuma mikirin gitu doang? Gitu malam Jumat. Itu yang jadi pertanyaan kadang-kadang sama saya, masa iya sih Rasul begitu? Itu gitu. Tadi, menjadikan ada yang mengatakan, ayat, ya? Mohon maaf nih Pak, Rasul agama Islam katanya Muhammad, maaf nih,
bilangnya kok kayak pedofil. Saya tuh kadang-kadang berpikir gimana ya? Iya, yang menjadikan ayat Allah dan Rasul jadi olok-olok siapa, Bu? Kan Iya tadi kan itu si oknum. banyak pendapat, Pak. Iya, orang berpendapat begitu kan gara-gara oknum yang menjadikan ayat dan Rasulnya jadi apa? Jadi olok-olok. Ya gitu. Jadi bahan ledekan. Jadi mereka ya meledeknya lah, Bu. Itu kan bener kan gitu, Bu. Iya, Jadi kita kadang-kadang sampai pembenaran. tidak bisa bicara apa-apa, Pak. Kalau Ya dengar. makanya resikonya beratnya orang karena menjadikan ayat dan Rasul jadi olok-olok untuk tadi memperturutkan hawa nafsu mereka. Resikonya kan amalnya hilang, Bu. Ya, apalagi sudah nyakitin perasaan. 5 ayat 5. Nih. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan orang-orang yang diberi Alkitab halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Apabila kamu telah membayar mas kawin dengan maksud menikahi, bukan menzinahi. Ya. Nah, menzinahi kan berarti menyakiti perasaannya, Bu. Kalau niatnya menikahi berarti satu saja. Kalau niatnya menyakiti, ya udah zinahi aja. Jadikan yang kedua, ketiga, keempat dihianati, Bu. Atau menjadikannya gundik, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, simpanan di mana? Tidak pula menjadikannya gundik. Iya, tidak berzina dan tidak pula jadi gundik kan? Kalau maksudnya menikahi halal, boleh. Tapi kalau maksudnya berzina atau menjadikannya gundik, nah ini kan udah pelanggaran nih. Kalau berzina berarti menyakiti perasaan. Menjadikan gundik berarti menjadikan istri simpanan. Nah, barang siapa yang kafir sudah beriman. Jadi berzina atau menjadikan gundik ini kafir sesudah beriman. Tidak menerima hukum-hukum Islam. Maka hapuslah amalannya, Bu. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Ya udah, ini orientasinya kesenangan dunia, silakan. Di akhirat dia rugi, dia nggak dapat apa-apa. Tapi ayat ini membingungkan juga ya, dibilang dihalalkan bagimu wanita-wanita, jadi kan lebih dari satu wanita, Pak. Ya kan kamu sekalian, bukan kamu satu. Oh. Lakum itu kamu sekalian, bukan kak. Kalau kak kamu satu. Ya kalau dihalalkan bagi kamu sekalian wanita, atau jadi Salome, Bu mah berebutan untuk bersama. Iya. Udah kayak binatang, Pak. Ya makanya karena kamu sekalian wanita-wanita. Ya. Kan jamak kumnya, uhilla lakum. Nah, uhilla lakum dihalalkan bagi kamu sekalian. At-thayyibat yang baik-baik. Ya berarti kesonanya kan wanita-wanita yang baik-baik. Kalau dihalalkan bagi kamu sekalian satu wanita, itu gimana, Bu? Ini yang diacak bicaranya kan jamak gitu. Oke, gitu ya. 11. Jangan menghalangi manusia dari jalan Allah. Terus orang-orang itu tidak, udah tadi ya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya, udah. Pasti mereka di akhirat menjadi orang yang rugi, udah. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, berarti ikut manut kepada perintah Tuhan kan? Oke, kami tidak akan bisa adil, jadi kami mau nikah satu aja. Gitu, Bu. Karena yang boleh poligami hanya Nabi. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Selamat nih orang. Nah, perbandingan kedua golongan itu, tadi golongan orang yang kafir yang menutup kebenaran ya. Menutup kebenaran. Dan orang mukmin yang mengikuti kebenaran. Seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar.
Jadi mereka yang menutup diri dari kebenaran tadi, menutup-nutupin sebagian ayat, ya memang buta dan tuli. Apakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ya, kamu mau ambil yang mana? Mau ambil buta tuli, apa mau jadi melihat dan mendengar? Itu seperti orang kafir dan mukmin. Nah, yang mana yang kafir, yang mana yang mukmin Bu sekarang? Jelas kan? Yang kafir orang yang menutup kebenaran. Buta dan tuli. Buta dan tuli hanya mengambil sebagian ayat sebagai pembenaran. Ya, memperturutkan hawa nafsu mereka. Yang mukmin tidak hanya satu yang dibaca, semua ayat dibaca dan dia ikuti gitu loh Bu. Ya. Udah sampai ini, sampai 24 Bu. Oke, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya masih lanjut, ini surat Hud masih panjang ya. Sampai ayat berapa surat Hud tuh? Nanti kita lanjut ke surat Hud. Berarti ayat dari 25 sampai 35. Dari ayat 25 nanti, ini kan 24 ya, sampai 35 nanti bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Ini Hudnya di ayat berapa nanti ketemunya Bu? Ya, belum ketemu sama Hudnya ya. Jadi bercerita Hud, ya cerita yang dari awal sampai sekarang nih, ini lagi cerita Hud. Kita kan lagi mencari petunjuk, kan Hud kan artinya petunjuk ya. Gitu, petunjuknya ya begitu. Nah, berikutnya kita lanjut 25 sampai 35 nanti ya. Nanti sampai 49 kalau enggak. Itu nanti cerita tentang kisah Nuh. Tentang kisah Nuh. Nanti kisah Hudnya di ayat keberapa nanti ketemu. Di sebelum Hud itu memang ada prolognya lah. Prolognya itu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Pak Ib. Terima kasih kepada Assalamualaikum. Semuanya pokoknya lah ya. Ya, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir rajim.